92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tuma ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu bisa sapo. Ya, kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id. Makanjai tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini dan seperti biasa kita diapresiasi budaya dan alhamdulillah pula saya sudah bersama narasumber yang hadir bersama kita di studio Pro 4 RRI Makassar. Kita langsung berkenalan dengan narasumber kita di malam hari ini yang tentunya bicara tentang dokumentasi bahasa digital sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Ada narasumber Ibu Erniati SSMSI. Beliau adalah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Erni? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu Erni ya. Baiklah sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama di malam hari ini dan tentunya juga saya akan bersama dengan Ibu Erni saat lagi kita akan berbincang dengan beliau tentang topik kita di malam ini yaitu dokumentasi bahasa digital sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Saat lagi kita dengarkan dulu kembali kelong berikut ini.
Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA. BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya? Padahal saya nggak punya rekening di situ. Sebentar. Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Nusantara Malam masih bersama Anda. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini dan alhamdulillah kita juga bersama dengan Ibu Erni dan kita akan bicara terkait topik kita hari ini, yaitu dokumentasi bahasa digital sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Dan kita tahu sahabat budaya, topik hari ini itu menarik sekali karena kita akan membahas tentunya topik yang sangat krusial, mengingat banyak bahasa daerah di Indonesia atau bahasa lokal yang berbeda, yang berada dalam status terancam punah. Nah, menggali informasi dari sudut pandang BRIN akan memberikan perspektif yang sangat teknis sekaligus strategis. Seperti apa perbincangan kita kali ini sahabat budaya, kita langsung bersama Ibu Erni. Ibu Erni, kita langsung saja ya Bu ya. Kalau bicara tentang BRIN, pastinya bagaimana Ibu Erni dari BRIN sendiri memetakan kondisi bahasa-bahasa daerah di Indonesia saat ini tentunya, dan mengapa dokumentasi bahasa secara digital itu menjadi prioritas mendesak dalam upaya pelestarian budaya lokal. Silakan Bu Erni. Ya. Terima kasih saudara pendengar yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan edukasi sedikit tentang bagaimana bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Nah, sebagai peneliti BRIN, saya memandang kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini berada pada spektrum yang sangat beragam. Nah, di satu sisi ada bahasa daerah yang masih relatif bisa digunakan lintas generasi, tetapi di sisi lain tidak sedikit bahasa yang kini berada dalam kondisi terancam punah. Terutama bahasa-bahasa yang ada di timur Indonesia, itu bahasa-bahasa daerah itu karena penuturnya sedikit, maka bahasa-bahasa tersebut terancam punah, bahkan ada yang sudah punah seperti itu. Kita di Sulawesi Selatan cukup bersyukur karena bahasa daerah kita ada aksara, jadi mungkin menuju kepunahan itu masih bisa teratasi karena di muatan lokal juga ada. Tetapi bahasa-bahasa yang ada di timur Indonesia, pengalaman saya selama ini kan saya bergelut di penelitian bahasa daerah di timur, mulai Maluku kemudian Papua, itu memang bahasanya penuturnya sedikit, jadi daya hidupnya memang sangat riskan untuk didokumentasikan seperti itu. Ada contoh mungkin bahasa yang Ibu tahu, Ibu Erni, yang terancam punah mungkin di Indonesia, ada contohnya mungkin Bu Erni? Ada banyak sebenarnya. Sekarang sebenarnya kondisi bahasa daerah di Indonesia itu hampir semua itu mengalami pergeseran. Tetapi kalau di Indonesia Timur, karena tadi bahasa daerah di Indonesia Timur tidak memiliki aksara, kemudian tidak digunakan di ranah pendidikan, akhirnya bahasa-bahasa itu menuju kepunahan hampir semua ada dalam kondisi kritis. Misalnya nih di bahasa yang ada di Maluku itu ada namanya bahasa Teon misalnya seperti itu. Terus ada bahasa Banggoi yang ada di Seram bagian timur, mungkin Bu Anti tahu Pulau Seram itu ada di provinsi Maluku. Kemudian ada bahasa yang memang sudah punah waktu tahun 2010-an itu penuturnya masih tinggal berapa 5 orang gitu. Sekarang tahun kemarin 2024 saya ke sana, bahasa itu sudah tidak ada, namanya bahasa
bahasa yang ada di Seram Timur gitu. Kalau nggak ada salah namanya bahasa hampir berdekatan dengan bahasa Alune seperti itu, tapi saya lupa namanya. Bahasa Kaili ya. Bahasa Kaili itu memang sudah tidak ada. Sudah tidak ada penutur sama sekali. Oke. Baiklah. Ibu Erni, dalam kacamata riset, apa perbedaan paling signifikan antara metode dokumentasi bahasa tradisional atau mungkin seperti kamus cetak lah Bu Erni yang kita tahu lah, dengan dokumentasi digital yang sedang dikembangkan saat ini mungkin dari BRIN, ada ya Bu Erni? Silakan. Ya, perbedaannya antara dokumentasi tradisional yang selama ini dikembangkan oleh para ilmu bahasa sebelumnya adalah sangat jelas. Kalau misalnya dokumentasi tradisional itu kan yang paling mendasar terletak pada cakupan, kemudian kedalaman dan keberlanjutan data gitu. Nah, kalau dokumentasi tradisional seperti kamus cetak atau deskripsi gramatika itu cenderung bersifat statis dan terbatas pada teks tertulis. Sedangkan kalau dokumentasi digital itu memungkinkan perekaman bahasa dalam konteks alaminya gitu. Jadi digital itu kan kita merekam melalui audio ataupun video oleh penutur asli. Oleh penutur asli kemudian tersimpan dan bisa diakses oleh penuturnya sendiri, kemudian peneliti-peneliti selanjutnya. Jadi kalau digital tersimpan dengan rapi, kemudian kalau di dokumentasi tradisional itu kan hanya cetak, dan itu zaman sekarang sepertinya sudah sedikit ketinggalan ya. Jadi untuk mengakses dokumentasi cetak itu agak susah sekarang di era digital seperti sekarang. Jadi perbedaan yang mendasar itu tadi ada di cakupan setelah didokumentasikan itu untuk pemanfaatannya oleh para mungkin peneliti atau generasi muda seperti itu. Jadi memang sangat berbeda cakupan akses untuk masa sekarang seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Erni kalau bicara tentang digitalisasi pastinya juga teknologi itu sangat penting sekali untuk kita. Nah, sejauh mana teknologi digital itu dapat benar-benar menghidupkan kembali bahasa yang penuturnya sudah sangat sedikit. Silakan Bu Erni. Iya, terima kasih. Saudara pendengar, kalau kita bicara tentang teknologi digital, sebenarnya itu tidak bisa menggantikan komunitas penuturnya. Karena sekeren-kerennya teknologi digital kalau bahasa itu kita pasti masih berpegang ke penutur aslinya seperti itu. Tetapi teknologi ini dapat menjadi katalis revitalisasi. Maksudnya bisa menjembatani revitalisasi bahasa yang sudah hampir punah misalnya seperti itu. Nah, dengan dokumentasi digital, bahasa yang hampir punah dapat dihidupkan kembali. Artinya dapat dimanfaatkan kembali semua dokumentasi digital yang sudah ada gitu. Jadi merevitalisasi kembali bahasa yang terancam punah tadi, yang kritis tadi, melalui data-data yang ada di teknologi seperti itu. Kemudian teknologi ini juga bisa menjadi sumber belajar, kemudian identitas simbolik dan medium transfer budaya kepada generasi muda seperti itu. Nah, dalam banyak kasus teknologi digital ini berperan sebagai jembatan, berperan sebagai jembatan dan menghubungkan bahasa yang nyaris hilang tadi dengan ruang pendidikan, dengan ruang pendidikan, media sosial dan tentu saja ini kreativitas anak muda ya sekarang. Berarti memang sekarang kan generasi muda sangat memanfaatkan sekali teknologi digital seperti itu. Diharapkan dengan dokumentasi digital itu dokumentasi bahasa ini mengikuti perkembangan zaman. Jadi generasi juga sudah bisa melihat bahwa ternyata dokumentasi bahasa ini bisa diakses secara mudah seperti itu. Kalau bisa diakses secara mudah, otomatis yang tadinya
generasi muda sangat tidak mau belajar bahasa daerah karena gengsi misalnya seperti itu. Tapi iya kan sekarang kan ada kasus malu. Kenapa kamu tidak mau menggunakan bahasa daerah? Ngapain bahasa daerah katanya? Kita tidak bisa tidak punya gengsi gitu untuk menggunakan bahasa daerah. Tetapi kalau misalnya dokumentasi digital ini memang betul-betul dimanfaatkan secara bagus, dikemas secara apik yang bisa diakses anak muda, saya kira generasi muda juga bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk melestarikan. Salah satu cara untuk pewarisan secara signifikan oleh generasi muda seperti itu melalui teknologi yang ada. Bisa buat kamus digital misalnya di dalam ponsel kita seperti itu. Jadi kita bisa membuka di mana saja. Sekarang akses pendidikan sudah ada di tangan kan. Betul. Bahasa daerah itu yang tadinya tidak bergengsi bisa menjadi bergengsi kalau kita sudah kemas dalam teknologi yang ada di tangan kita. Saya kira seperti itu Bu Anti. Bu, dari BRIN sendiri ada tidak aplikasi yang disiapkan untuk mengakses bahasa daerah atau ada kerjasama begitu dari BRIN untuk mengembangkan bahasa daerah itu dalam digitalisasi? Ya. Ada Bu Anti. Jadi selama ini kebetulan saya ada di jadi di BRIN itu kan banyak organisasi riset ya. Saya lupa memperkenalkan bahwa saya dari organisasi riset arkeologi bahasa dan sastra. Nah, di dalam organisasi tersebut terbagi berapa pusat riset. Nah, saya ada di pusat riset preservasi bahasa dan sastra. Di dalam pusat riset itu ada memang kelompok riset dokumentasi bahasa dan itu. Nah, selama ini BRIN ini kan terbentuk tahun 2022 ya. Jadi selama saya bergabung di kelompok riset tersebut memang ada pendokumentasian bahasa itu sudah ada aplikasi yang namanya Elan gitu. Jadi cara kerja aplikasi ini, tuh langsung menggunakan teknologi perekaman yang sangat memadai. Jadi merekam langsung semua tuturan masyarakat asli. Oh begitu. Iya, jadi misalnya saya penutur bahasa Bugis misalnya, saya diwawancara oleh peneliti mendokumentasikan dengan menggunakan alat audio atau video yang memang memadai, yang tentunya mengikut perkembangan zaman. Kemudian di aplikasi Elan itu nanti tetapi tetap melibatkan penutur asli gitu. Jadi kita melibatkan misalnya mahasiswa yang masih bisa menggunakan bahasa daerah itu, karena kan di dalam aplikasi itu kita mentranskripsi bahasa itu sendiri. Ya, jadi mentranskripsi bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, kemudian kadang-kadang ke bahasa Inggris. Jadi aplikasi ini complicated ya, jadi sudah menawarkan tier-tier itu untuk penikmat bahasa daerah itu. Nah, nanti ada penyimpanannya nanti seperti itu. Jadi setelah semua tuturan itu dari audio video itu kemudian ditransfer ke aplikasi Elan itu. Nah, di situ nanti kita memanfaatkan mahasiswa atau yang bisa menggunakan laptop misalnya, karena aplikasi itu harus ada di laptop dan kalau misalnya penuturnya itu tidak bisa menggunakan, tapi kan susah untuk mentranskripsinya kayak gitu. Kecuali kalau saya karena orang Bugis saya bisa, karena saya penutur bahasa tersebut misalnya. Jadi tampil di video itu Bu langsung dengan detail arti ya. Mama kayak saya bicara tentang Makun Rai, langsung ada tampilannya tuh di situ perempuan. Iya, kalau bawa contoh bahasa Bugis kan, transkripsi. Jadi ada tier transkrip, ada tier terjemahan. Seperti itu. Misalnya di layarnya yang tampil itu audio atau videonya. Kemudian kami mentranskripsi sebagai penutur. Begitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang yang mentranskripsi itu harus yang memiliki bahasa itu. Kayak gitu, karena kalau kami pernah satu kejadian karena di wilayah
wilayah itu memang penuturnya sisa orang-orang tua yang tidak bisa mengakses komputer. Jadi ya kami yang menerjemahkan meskipun itu sangat lambat. Seperti itu. Jadi teknologi inilah yang kami gunakan di BRIN gitu untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa yang khususnya terancam punah di Indonesia seperti itu. Nah, Ibu Erni, kembali lagi, teknologi mutakhir apa saja yang digunakan BRIN? Tadi itu ALAN dalam proses maksudnya apa Bu? Elan ya? Elan. Apakah ada pemanfaatan AI juga untuk pemrosesan bahasa alami ini, Bu? Sebenarnya kalau untuk menggunakan teknologi Elan itu belum menggunakan AI, tetapi kan bagaimanapun AI tetap digunakan pada saat penerjemahan, mungkin seperti itu. AI sangat berfungsi untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menerjemahkan tuturan-tuturan yang tadi yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena kan bagaimanapun kadang yang diucapkan itu kan transkrip secara manual itu kan agak berbeda sekarang karena dengan adanya AI kita juga sangat terbantu sebagai penerjemah dari bahasa transkrip dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia gitu seperti itu. Dan itu pasti digunakan untuk menjadi alat untuk seperti membuat kamus kan, itu menggunakan pasti AI pasti dipakai sangat semuanya. Saya kira sekarang teknologi AI sudah dan itu sudah diwajarkan gitu, sudah tidak harus sembunyi-sembunyi menggunakan AI ini. Saya kira semua sekarang itu sudah menggunakan semua teknologi tersebut. Tetapi dalam proses transkrip aplikasi Ellen itu pada saat transkrip dari tuturan komunitas penutur itu ke bahasa Indonesia belum menggunakan, tetapi pada saat penyempurnaan terjemahan itu pasti menggunakan AI. Baiklah, Ibu Erni, langkah apa yang dilakukan oleh Ibu Erni sendiri dari BRIN atau BRIN sendirilah mengatasi tantangan dalam mendokumentasikan bahasa yang tidak memiliki sistem tulisan atau hanya lisan begitu? Ya, seperti yang telah saya jelaskan bahwa memang kami mendokumentasikan bahasa itu hampir semua yang tidak punya tuturan, tidak punya aksara gitu, tidak punya seperti bahasa Makassar ada bahasa aksaranya. Jadi bahasa yang ada di timur Indonesia itu hampir semua tidak menggunakan aksara, tetapi ada kesepakatan gitu. Jadi untuk merumuskan bagaimana kesepakatan tulisan dari satu bahasa itu kan perlu ada kesepakatan antara pemerintah, komunitas adat seperti itu. Jadi ortografi namanya. Jadi ortografi adalah ilmu yang menggantikan aksara untuk sebuah bahasa yang tidak mempunyai aksara gitu. Jadi kayak bahasa Mandar gitu kan ada apakah kita menulisnya tanda koma di atas atau pakai K gitu. Nah, itu disusunlah namanya ortografi bahasa itu seperti itu. Jadi itu yang kita gunakan. Ortografi ini lahir atas kesepakatan pemangku kepentingan, pemerintah, komunitas adat, mungkin generasi muda, karena yang mau menggunakan nanti adalah generasi muda. Nah, itu yang kami yang dilakukan oleh BRIN untuk menyepakati tentang bagaimana mengatasi bahasa-bahasa yang tidak memiliki aksara seperti itu. Oke, baik Bu, bagaimana standar keamanan data dan penyimpanan jangka panjang atau arsip digital yang diterapkan oleh BRIN sendiri agar data bahasa ini tetap bisa diakses hingga ratusan tahun ke depan? Jadi dalam pengelolaan keamanan data dan arsip digital bahasa, BRIN menerapkan standar pengarsipan yang berorientasi pada keberlanjutan
jangka panjang, keamanan akses dan perlindungan hak komunitas penutur gitu. Nah, salah satu instrumen yang penting yang digunakan adalah Ladin. Ladin adalah layanan data dan informasi bahasa, dan itu sudah ada aplikasi penyimpanan semua data dokumentasi bahasa yang dibuat oleh BRIN. Nah, ini sama dengan archive yang ada di ELAR misalnya, penyimpanan yang ada di Berlin. Jadi Indonesia baru sekarang sih sebenarnya baru dibuat tahun 2023 kalau tidak salah, tapi sudah ada sosialisasi bahwa semua peneliti di Indonesia, peneliti bahasa yang mengambil dokumentasi bahasa bisa mengakses, bisa mengarsipkan dokumennya di aplikasi di Ladin itu, layanan data dan itu. Jadi ini bisa bertahan lama. Kita lihat di archive yang ada di ELAR. ELAR itu adalah salah satu tempat penyimpanan yang ada di Berlin itu. Nah, kemudian Indonesia membuat Ladin khususnya BRIN, dan itu bisa menyimpan semua. Jadi untuk informasi mungkin Balai Bahasa kalau punya data juga bisa disimpan di situ. Itu tidak terbatas untuk meneliti bahasa yang ada di BRIN, tetapi bisa menyimpan data oleh semua peneliti yang ada di dunia bahkan seperti itu. Jadi itu, dan itu memang diproyeksikan untuk menampung data sampai berapa ratus tahun. Nah, dari hasil elan tadi, itu bukan cuma transkripsinya yang disimpan di situ, tetapi semua rekaman disimpan di situ. Dan itu memang sudah sekarang sudah beberapa bahasa yang sudah disimpan di Ladin tersebut. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi ada memang jadi itu data. untuk pertama kalinya. Begitu. Dokumentasi penyimpanan data digital di situ disimpan di Ladin melalui tadi aplikasi dokumentasi bahasa melalui ELAN itu. Jadi dari ELAN kemudian sudah ditranskripsi, kemudian disimpan di Ladin. Ladin ini pusat riset kami yang membuat penyimpanan data tersebut. Begitu. Seperti itu. Oke, baiklah. Ternyata ya BRIN sudah siap juga ya berperan dengan waktu begitu ya. Karena kan sekarang dokumentasi yang selama yang kita lakukan kan masih kamus cetak. Iya, kita sudah bukan ketinggalan, tetapi bagaimanapun peneliti-peneliti dulu kan menjadi pijakan untuk peneliti ke depan. Tetapi kita juga harus berpacu dengan mengikuti teknologi yang ada kan. Kalau tidak, sudah itu anggapan generasi muda selalu saya malu berbahasa daerah karena saya tidak bangga gitu, tidak punya prestise gitu buat generasi muda untuk tetapi malu. Jadi ketika kita di lapangan, ketika kami merekam orang tua itu kan selalu kami bilang, permisi Pak, kami merekam, izin kami publikasi. Anak generasi Bapak bisa mengakses, bisa melihat Bapak sudah dipanggil misalnya, itu sudah bisa masih bisa dilihat lah di tempat penyimpanan yang dikelola oleh BRIN itu. Seperti itu. Oke. Baik, Ibu Erni, kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Ada calon dulu, kita dengarkan yang berikut.
Rio, ayo, jangan malas. Tulis ini, jaga kebersihan. Ah, capek deh. Ngapain sih buat kayak gitu? Rio, ini supaya kita sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Dan kita mulai dari hal-hal kecil dengan jangan buang sampah sembarangan. Emang gitu ya? Oke deh kalau gitu. Rio, ayo, kita tulis ini dan tempel di dekat taman. 5 minutes later. Rio, lihat. Hal kecil dengan menulis ini dan menempelkannya di taman bisa buat orang yang lihat dan sadar bahwa kebersihan itu indah. Ternyata nggak susah ya, mulai dari diri sendiri. Tulis, lakukan, dan sebarkan kebaikan. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di malam hari ini sahabat budaya bersama Ibu Erni, dan alhamdulillah beliau dari BRIN ingin menjelaskan banyak hal tentang bagaimana BRIN itu berperan untuk memajukan bahasa lokal kita atau bahasa daerah kita. Nah, Ibu Erni, kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana bentuk kolaborasi antara BRIN dengan komunitas lokal atau juga penutur asli? Sejauh mana peran mereka dalam proses validasi data? Silakan Bu Erni. Terima kasih saudara pendengar. Kalau kita bicara tentang kolaborasi BRIN dengan komunitas lokal atau penutur bahasa, penutur jati satu bahasa itu, sebelum kita mengambil data juga memang sudah harus ada komunikasi dengan komunitas tersebut, komunitas sasaran yang kita mau ambil datanya. Karena komunitas lokal itu berperan sebagai subjek utama, tapi dia bukan objek penelitian, tapi dia subjek utama penelitian kita. Karena komunitas lokal ini data diambil melalui komunitas lokal tersebut. Jadi penutur asli ini sangat membantu. Kalau misalnya kevalidan data itu kan bergantung sama komunitas penutur. Kemudian misalnya kalau bahasa kita mau validasi leksikon dan makna bahasa yang kita dokumentasikan, ya harus harus melalui komunitas penutur itu. Kemudian sekarang itu BRIN kalau penelitian dengan komunitas bahasa, mereka juga kalau bisa menjadi satu tim di dalam riset kita seperti itu, supaya merasa bahwa kita juga ikut, bukan hanya sebagai informan biasa, tetapi beliau berperan dan bertanggung jawab atas data yang kita ambil seperti itu. Kemudian kita juga menawarkan penentuan akses data, apakah data yang, karena kan dokumentasi bahasa ini berhubungan dengan video ya. Nah, akses data itu bergantung komunitas penutur. Kalau mereka bilang bahasa ini cerita ini bisa diakses, baru kita akses, kita publish. Tetapi kalau misalnya ada kan beberapa daerah yang ada cerita rakyatnya atau ada apalagi tentang asal usul, kadang tidak boleh diakses. Nah, peran komunitas lokal yang menjaring kira-kira yang mana yang bisa diakses untuk atau dipublish untuk bisa dianalisis seperti itu. Kemudian penafsiran konteks budaya kan, karena bahasa ini kan, jadi bahasa itu didokumentasikan melalui cerita-cerita budaya seperti itu. Kadang-kadang kan ada cerita yang berbau tidak boleh diakses, tidak boleh dipublish untuk jadi itu kan peran komunitas, peran penutur. Oh ibu, ini kami tidak boleh memberitahu cerita ini karena agak sedikit tabu. Nah, kami tidak boleh memaksakan seperti itu. Jadi semua yang berhubungan dengan kevalidan data, bagaimana pengaksesan itu dari komunitas. Seperti itu. Makanya sekarang itu memang ada namanya kolaborasi dari penutur, ada dari pemerintah setempat yang jadi bahasa sasaran kayak gitu. Karena semuanya bergantung sama komunitasnya seperti itu. Mereka pemiliknya. Jadi apapun yang akan kita lakukan terhadap bahasa sasaran tersebut bergantung kesepakatan
dengan komunitas tersebut. Kayak gitu. Oke. Baiklah, Bu Erni kembali. Apakah ada program khusus dari BRIN yang melibatkan generasi muda atau Gen Z dan juga milenial agar mereka tertarik menggunakan platform dokumentasi digital? Iya. Iya, ada. Ada. Itu tadi awalnya saya udah jelaskan. Jadi pendokumentasian bahasa berbasis digital ini memang kita memerlukan anak muda, generasi muda yang melek teknologi. Oh gitu. Iya, karena kan begini. Iya. Ini untuk digital pendokumentasian digital ini kan aplikasi ya. Minimal aplikasi itu yang generasi muda yang bisa mengakses, yang bisa menggunakan laptop misalnya seperti itu. Nah, pengalaman kemarin pendokumentasian bahasa saya di Maluku itu memang setelah kami melibatkan mereka, ada beberapa orang yang kami libatkan dan mereka baru sangat tertarik. Oh ternyata bahasa ini bisa menjadi sesuatu yang menarik begitu dipelajari. Setelah ternyata bisa diakses bisa didokumentasikan melalui aplikasi Elan tadi. Jadi mereka sudah berbondong-bondong itu bertanya gitu. Itu kan suatu yang kemajuan untuk daya hidup sebuah bahasa ya. Ternyata ya kan. Oh ternyata ini bahasa daerah ini bisa diakses. Nanti kita ceritakan ini akan disimpan gitu, akan disimpan di penyimpanan yang lama. Jadi kalau kamu misalnya di videoin, direkam dengan tampilan kamu, ini akan bertahan sampai berapa puluh tahun ke depan. Anak-anak kita masih bisa melihatnya. Nah itulah keunggulan dari pendokumentasian digital itu, karena kita melibatkan generasi muda seperti itu. Kalau generasi muda terlibat dan bisa berikan edukasi terhadap yang lain, pasti itu akan menarik buat mereka. Betul. Seperti itu. Jadi beberapa hal yang memang harus disinkronkan dengan keinginan anak muda sekarang. Seperti itu. Oke, baik Ibu Erni, bagaimana sinkronisasi riset BRIN dengan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa hasil dokumentasi digital ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan atau kehidupan sehari-hari, Bu Erni? Iya, selama ini BRIN berupaya menyelaraskan hasil riset dengan dinas pendidikan terutama ya, kalau kita nanti masuknya di ranah pendidikan. Tetapi selain itu juga BRIN berupaya hasil penelitian ini bisa diakses untuk menjadi semacam regulasi, terutama kalau di wilayah-wilayah yang tidak tidak memasukkan muatan lokal di daerah tersebut. Karena kan yang masukkan muatan lokal ini hanya mungkin sekitar berapa bahasa Jawa, bahasa Bugis yang ada aksara. Kemudian kalau di wilayah timur itu memang mungkin agak susah membuat regulasi memasukkan muatan lokal di sekolah. Kenapa? Karena bahasanya banyak, jumlah bahasa daerahnya banyak, penuturnya kecil-kecil, penuturnya sedikit. Tetapi BRIN selalu berusaha memberikan edukasi kepada pemerintah di saat kita penelitian bahwa kalau tidak bisa dilakukan regulasi provinsi, bisa dilakukan mungkin regulasinya di tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan atau bahkan tingkat desa gitu, agar bahasa ini tidak punah gitu. Karena kalau punah bahasa kan budaya juga ikut punah kayak begitu. Tapi ada praktik baik. Ada beberapa wilayah di Maluku. Saya sering bicara tentang Maluku karena di sanalah pusat Maluku Papua itu pusat bahasa terancam punah, bahkan punah seperti itu. Kalau di Sulawesi Selatan, karena saya baru berapa tahun ini, saya melihat di sini meskipun belum saya tahu apakah dia bergeser apa status bahasanya, tapi saya melihat juga pergeseran karena saya melihat dulu waktu saya kecil saya penutur bahasa Bugis. Waktu kami kecil itu kan bahasanya sebelum ke sekolah bahasa Bugis ya, bahasa ibu kami bahasa Bugis. Nanti pada saat sekolah kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi bahasa kedua bahasa Indonesia. Sekarang kebalik. Saya lihat sekarang bahasa pertama yang ketika anak baru mengenal bahasa, dia itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dialek daerah masing-masing. Nah kemudian mengenal bahasa daerah itu
pada saat sudah masuk sekolah. Ini pergeseran. Tetapi di Indonesia Timur itu sangat berupaya. Saya menemukan satu raja, kalau di Maluku itu kan panggilan untuk kepala desa dipanggil raja. Saya menemukan raja yang sangat proaktif tentang penggunaan bahasa daerah di lingkungan dia. Jadi menggunakan dana desa, menggunakan dana desa untuk menggaji Penutur. Menggaji guru yang orang tua yang masih bisa di sekolah. Jadi dia minta, kepala desa minta ke pihak sekolah untuk memberikan jam 2 jam setiap hari Jumat itu untuk untuk belajar bahasa daerah. Nah, itu menggunakan dana desa. Penggajiannya dari situ. Kayak begitu. Tapi masukkan regulasinya tingkat desa loh. Kalau di regulasi tingkat tinggi yang pendidikan itu agak susah kayak gitu. Jadi BRIN selalu berupaya memberikan edukasi bahwa kalau bahasa ini punah, budaya ikut punah. Kalau budaya punah, adab generasi muda akan hilang. Memori kolektif akan hilang seperti itu. Jadi BRIN secara psikologi selalu memberikan, tetapi hasil penelitian pun juga dikirim menjadi dasar. Mudah-mudahan pemerintah bisa menjadikan dasar untuk membuat kebijakan regulasi memasukkan bahasa daerah ke muatan lokal. Jadi seperti itu. Ya, sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan Ibu Erni, tapi ya begitulah, kita sudah terbatas oleh waktu. Jadi Ibu Erni, mungkin ada yang bisa Ibu Erni sampaikan secara yang terakhir Bu Erni. Secara personal, menurut Ibu Erni sendiri, apakah teknologi digital ini akan menjadi penyelamat utama atau juga ini alat atau sekedar alat bantu dengar atau alat bantu dalam hal ini menjaga keberlangsungan identitas budaya lokal kita. Sekaligus closing statement lah Ibu Erni, silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya pribadi sebagai seorang peneliti bahasa, teknologi digital adalah menurut saya merupakan alat bantu yang sangat kuat. Tetapi harus diingat bahwa penyelamat utama tetaplah komunitas penutur dan kemauan sosial untuk mempertahankan bahasa itu. Tanpa keinginan masyarakat untuk mempertahankan bahasanya, teknologi hanya menjadi arsip yang sunyi saja karena tidak didukung oleh komunitas penutur bahasa tersebut. Sebagai closing statement, bahasa bukanlah hanya sekedar alat komunikasi, melainkan rumah bagi ingatan kolektif dan identitas budaya. Jadi teknologi digital memberi kita kesempatan untuk merawat rumah itu agar tetap berdiri, tetapi kuncinya tetap pada manusia, komunitas, generasi muda, dan keberpihakan kebijakan pemerintah. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak sudah bersama kami Ibu Erni di malam hari ini di Apresiasi Budaya Lokal. Semoga di hari ini acara kita bermanfaat dan semoga BRIN sukses. Ibu Erni juga sukses ya dengan penelitiannya yang berikut-berikutnya. Kita tunggu lagi kehadirannya bersama teman-teman mungkin dari BRIN. Sampai jumpa Ibu Erni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nusantara Malam masih bersama Anda. Kabaratna Pro 4